Iya, jadi amil zakat itu bagi sebagian orang yang tidak paham dikira itu pemerintah yang bikin, atau organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, ormas-ormas Islam yang bikin-bikin. Banyak juga orang tidak paham dikira kayak Basnas itu dibikin-bikin di era modern saat ini, tidak pernah ada di zaman Rasulullah. 15 abad yang silam Allah sudah menyebutkan amil zakat itu di dalam Al-Quran, ya, wal amilina 'alaiha, orang yang mengurus harta dari orang yang kaya. Itu kata-kata amil itu munculnya di situ, wal amili. Amil itu adalah lembaga yang secara khusus disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Untuk apa amil itu diadakan? Di zaman Rasulullah itu pernah mengutus Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal sebagai pengurus amil. Tugas amil itu adalah menerima zakat dari muzaki, kemudian mengelolanya menjadi dua bagian, satu untuk santunan tunai kepada para fukara atau fakir, dan bisa digunakan non tunai untuk memberdayakan seperti modal usaha, membantu pertanian, peternakan, yang disebut dengan pendaya gunaan zakat. Itulah yang dikerjakan oleh amil zakat. Nah, adapun amil zakat itu hari ini namanya macam-macam. Ada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, ada Lasnas, ada rumah zakat, ada dompet duafa, macam-macam. Tapi intinya sama. Mereka adalah amilin yang disebutkan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Nah, kalau sudah ditunjuk Rasulullah ada amil, Al-Quran juga menyatakan seperti itu, maka yang paling utama berzakat itu adalah melalui amil. Ya, yang paling utama berzakat itu adalah melalui amil. Boleh tidak melalui amil? Pertama, kalau di tempat kita memang tidak ada amil. Atau yang kedua, ada amil tapi tidak dipercaya. Ya, saya tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus yang terjadi amilin yang menyalahgunakan organisasinya itu untuk kepentingan-kepentingan yang tidak diatur di dalam syariah agama. Nah, jadi dua hal itu boleh kita lakukan apabila memang amilnya tidak ada atau amilnya tidak dipercaya. Sejauh amil itu sudah dipercaya, pekerjaannya bagus, maka yang paling utama berzakat kepada amilin. Ya. Kemudian bagaimana pertanyaan kalau saya membayar langsung? Kalau bicara soal sah dan tidaknya hukum zakat, maka berzakat melalui amil maupun berzakat kepada mustahiknya langsung, kedua-duanya tetap sah. Ya, boleh dilakukan. Nah, saya bicara tadi hanya keutamaan. Apa sih keutamaannya berzakat melalui amil? Dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pendistribusiannya atau pembagian zakat yang kita berikan jauh lebih adil. Kalau kita berzakat langsung, kita hanya memberikan kepada orang yang kita kenal. Padahal belum tentu orang itu lebih membutuhkan dari ada orang lain yang lebih susah, tetapi kita tidak tahu. Sedangkan kalau melalui amil itu punya data, ya, punya survei. Dia tahu berapa banyak fakir miskin di tempat ini, siapa yang paling membutuhkan, siapa yang prioritas dibantu, itu amil tahu. Sehingga zakat yang kita berikan kepada amil itu bisa di-manage, bisa dikelola tepat sasaran kepada yang paling membutuhkan, lebih utama. Kalau masih ada lebihnya, barulah kepada yang lain. Nah, itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, amil itu menghindarkan orang miskin atau mustahik merasa rendah diri. Ya, orang kalau dikasih itu kan dia merasa rendah diri. Dan menjaga muzaki untuk tidak riya, gitu. Nah, saya kalau sudah berzakat kepada orang langsung, ya kadang-kadang ya maaf ada perasaan riya misalnya ya. Suatu ketika saya bertemu dengan orang itu, kamu dulu saya bantu loh, kamu itu dulu susah, saya yang bayar zakat ke kamu, kalau enggak, nah itu yang bahaya itu. Dan orang miskin yang kita bantu pun martabatnya bisa hilang. Dia merasa rendah diri, merasa kecil kepada orang yang berzakat. Nah itulah kalau lewat amil itu tidak terjadi.
Muzaki tidak tahu bahkan mustahik mana yang dia bantu. Mustahik bahkan tidak tahu muzaki mana yang dia terima zakatnya. Tetapi zakat itu sudah tersalurkan tepat sasaran kepada mustahik. Itu dua keutamaan kalau kita berzakat melalui amil. Sekali lagi, hukumnya tetap sah, boleh berzakat ke amil atau berzakat langsung. Berzakat ke amil hanya keutamaan yang kita dapatkan.